Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta mau melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Hakim-Hakim 10, Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai ke 14. Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak-injak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan kacang lupa kulitnya. Sering disematkan pada seseorang yang melupakan jasa baik orang lain. Mengingat jasa baik yang pernah kita terima adalah tindakan yang sepatutnya kita lakukan. Kita akan termotivasi untuk menebarkan kebaikan pula kepada orang tersebut maupun kepada orang lainnya. Dengan mengingat kebaikan orang juga kita dapat terus menjaga hubungan baik dengan orang tersebut. Nah, dalam bacaan yang kita baca tadi, kita mendapati bagaimana Tuhan menegur orang Israel. Dikatakan Hakim-Hakim 10 ayat 11-12, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu ketika kamu berseru kepadaku? Mereka lupa akan pertolongan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Hal ini membuat Tuhan murka dan menyebabkan mereka ditindas oleh orang Filistin dan Bani Amon. Kesesakan itu membuat orang Israel meminta tolong lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-14. Karena sekali lagi bangsa Israel ini sudah ditolong Tuhan, tetapi malah mereka menyembah Baal. Nah, ketika mereka terdesak oleh orang Filistin, ya, mereka itu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, bukankah kamu sudah pernah aku tolong? Pergi saja sana berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Walau akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka kembali, tetapi sikap mereka yang melupakan kebaikan Tuhan
telah membuat mereka mengalami penindasan. Hal yang seharusnya tidak mereka alami jika saja mereka tidak lupa kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan itulah yang seharusnya kita lakukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dikatakan oleh pemazmur, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Demikian firman Tuhan, ya. Pemazmur Daud sangat tahu akan kebaikan Tuhan. Makanya dia tuliskan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikan Tuhan. Dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, hati kita senantiasa takjub, hati kita senantiasa bersyukur, dan membuat iman kita tetap tegar dikala menghadapi kesulitan. Misal, hari ini kita sedang mengalami kesulitan. Kebaikan Tuhan yang pernah kita alami tentu akan menguatkan dan membuktikan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Mulai hari ini, yuk sama-sama kita belajar mengingat kebaikan Tuhan. Tuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan itu di hati saya dan saudara. Sehingga setiap hari kita akan terus bersyukur, kita akan terus memujinya, kita akan terus menyembahnya. Apapun yang terjadi, tetap bisa berkata, Tuhan Engkau baik atas kami. Kebaikan Tuhan juga membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan membuat kita ketika kita mengalami permasalahan, kita terus bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Dan saya yakin ketika saudara dan saya terus mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita berseru kepadanya. Karena Tuhan itu teramat baik. Roma 8 ayat ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yaitu orang-orang yang terus mengingat kebaikannya. Ketika saudara terus mengingat kebaikan Tuhan, berarti saudara mengasihi Tuhan. Dan ketika saudara mengasihi Tuhan, berarti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang saudara alami. Percayalah, Tuhan itu baik. Meskipun keadaan kita kurang baik, bersyukurlah, Tuhan itu tetap baik bagi kita. Dan kita terus bersyukur, maka kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan itu berlimpah atas kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kami terus bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam permasalahan keluarga kami, dalam permasalahan kesehatan kami, dalam permasalahan keuangan kami, dalam permasalahan pekerjaan kami, dalam permasalahan pelayanan kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ketika kami mengasihi Engkau dengan tidak lupa mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan setiap saat. Ajar kami untuk terus bersyukur, ajar kami terus berdoa, ajar kami terus menyembah-Mu Tuhan, sehingga kami tetap ingat terus akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, apapun yang terjadi, mereka tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami percaya ada terobosan, ada jalan keluar untuk setiap pergumulan permasalahan kami Tuhan. Bukan oleh kuat dan hebat kami, tetapi oleh Roh-Mu yang menyertai, menuntun kami, sehingga kami bisa mengatasi setiap permasalahan pergumulan kami dan keluar lebih dari pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.